Kompas, elektabilitas AHY 37,1%, Ahok Jarot 33%, Anies Sandi 19,5%. Ini survei Litbang Kompas. Setelah survei, Kompas menulis di hariannya, di korannya, bahwa Anies Sandi tidak akan lolos putaran 2. Tapi saya tidak mengkliping pernyataan itu. Yang sangat jelas ada di sini, surveinya LSI Deni JA, Anies Sandi tersingkir di putaran 1. Ini surveinya LSI Deni JA. Lalu ini survei-survei yang di putaran pertama Pilkada DKI. Lalu Pilkada putaran 2, survei Carta Politika, Ahok Jarot 47,3%, Anies Sandi 44,8%, menjelang 3 hari menjelang pencoblosan. Jadi 3 hari menjelang pencoblosan, Carta Politika menyatakan Ahok akan menang. Demikian juga surveinya SMRC. Anies Sandi hanya unggul 1% dengan margin of error-nya masih 2% lebih. Jadi masih sangat meragukan. Menurut saya, terkait dengan survei-survei yang tadi Bang Karni katakan tadi itu orkestrasi. Sejak dari awal memang dari mulai pilkada, Anies itu selalu di urutan 3. Dan kita semua senang sekali bagi relawan kita di urutan 3. Karena kalau kita ditaruh di nomor 1, buat kita membahayakan. Bukan hanya pilkada DKI sebenarnya, termasuk Jateng pada saat Ganjar dengan Sudirman Said, yang katanya Sudirman Said cuma 13%, tapi ternyata pada saat pemilihan angkanya 40 sekian. Lalu yang cukup menangis, Agung Gemelar ketika di Jabar, sudah dinyatakan dia akan menang karena surveinya tinggi. Lalu ketika pemilihan tiba-tiba kalah dari Ahmad Heriawan. Bahkan Agung Gumelar mengatakan selayaknya lembaga survei itu, Agung harapan lembaga survei belajar dari anomali. Mungkin tidak sekeras pernyataan saya. Kalau pernyataan saya cari duit ya cari duit, tapi nggak gitu-gitu amat. Orkestrasi survei untuk menjegal Anies itu juga terjadi ketika Anies menjadi gubernur. Salah satunya teman saya sebelah kiri ini, Kodari. Kodari membuat survei tentang banjir Jakarta. Survei Indobarometer, Ahok paling berhasil atasi banjir Jakarta. Ini Kodari. Surveinya banjir Jakarta yang disurvei secara nasional. Bisa kebayang nggak itu orkestrasinya? Selama Anies menjadi gubernur Jakarta, Istana nggak pernah banjir, Bundaran HI nggak pernah banjir. Itu satu. Yang kedua, data dari BPBD DKI, data ya. Selama Anies memimpin, banjir Jakarta itu 2 hari, di masa Ahok 4 hari. Antara yang dikemukakan lembaga survei dengan data yang ada, itu berbanding terbalik. Tapi itu kan cara orang mencari duit ya, kita nggak bisa bilang apa-apa. Karena kan nggak ada undang-undangnya juga yang mengatur kebohongan itu. Namun demikian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di berbagai tempat, di Jember, ribuan orang, di Depok, di Malang, di Makassar, luar biasa antusiasnya. Mungkin yang hadir itu sebagiannya manusia, sebagiannya hantu belau, menurut penelitian lembaga survei. Karena kan kalau yang ada di angka-angka itu kan jauh sekali dengan di kenyataan. Ini sama kejadiannya sekarang. Di Jember kemarin luar biasa, di Makassar luar biasa, di Malang luar biasa, di Depok juga sama, di mana-mana tempat. Itu tidak bisa dibohongi lagi sudah. Karena itu udah nggak bisa pakai pertanyaan, puaskah Anda dengan kepemimpinan Pak Jokowi? Puas, tapi sembako makin mahal? Iya gitu. Kan udah nggak bisa kayak gitu lagi. Gitu. Tadi juga Nol bicara, mana Capres bicara tentang anak muda? Sebelum Anies menjadi gubernur, sebelum Anies menjadi calon presiden, dia sudah melakukan banyak hal tentang anak muda. Contoh, dia masih rektor, belum jadi pejabat publik, mengirim seluruh anak muda terbaik ke pedesaan, ke pelosok-pelosok yang tidak ada listrik, tidak ada signal HP. Namanya Indonesia Mengajar. Sudah dia lakukan, jadi kalau bicara tentang Anies, bicara tentang rekam jejaknya ada. Jadi bukan bicara akan, sudah dilakukan. Tinggal bagaimana mengangkatnya menjadi ke nasional. Beliau banyak menyebut mengenai survei lah. Walaupun saya
agak semi-semi meninggalkan dunia survei semenjak 2 tahun setengah yang lalu ketika saya menjadi aktivis seperti Bang Geis. Kalau Bang Geis kan aktivis Anies Baswedan, dan saya akui bahwa beliau salah satu pelopor awal dan orang yang sangat yakin bahwa Anies Baswedan itu bisa jadi calon presiden. Itu adalah namanya Geis Khalifah. Mohon tepuk tangan buat Bang Geis ya. Beliau adalah orang yang punya keyakinan dan memperjuangkan keyakinannya begitu. Survei itu memang bukan bicara mengenai fakta atau realita, bicara persepsi, Bang. Namanya juga public opinion, public opinion research gitu. Nah, antara realita dengan persepsi itu kadang dekat, kadang jauh, Bang. Kadang dekat, kadang jauh, gitu ya. Jadi nggak salah kan kalau saya dan banyak orang lain curiga bahwa dengan survei-survei ini adalah bukan memotret opini publik, tapi menggiring opini publik.